Oke, para pelajar smart di seluruh Indonesia, kita lanjut kembali pembahasan logaritma bagian yang ketiga, di mana logaritma bagian yang ketiga ini tetap membahas tentang penerapan sifat-sifat logaritma. Baik pelajar smart, langsung saja kita bahas bentuk soal yang pertama dari video pembelajaran yang ketiga ini. Nilai dari R log 1 per P pangkat 5 dikali Q log 1 per R pangkat 3 dikali P log 1 per Q sama dengan iya. Jadi bentuk soal kita yang pertama ini merupakan pengembangan dari sifat yang ke-6 ya, pengembangan dari sifat yang ke-6. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu R log 1 per P pangkat 5 ya. Kita ingat kembali bahwa 1 per P pangkat 5 ini dapat kita rubah menjadi P pangkat negatif 5. Kita ingat kembali dari bentuk A di pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Iya, dari sifat pangkat bulat negatif. Baik pelajar smart, jadi ini dapat kita jabarkan R log ya, R log P di pangkat negatif 5 kemudian dikali ya Q log iya 1 per R pangkat 3 itu sama dengan R pangkat negatif 3 dikali P log 1 per Q, tentunya Q di pangkat negatif 1 ya, dengan menggunakan sifat pangkat bulat negatif. Baik, langkah selanjutnya kita jabarkan dari sifat yang ketiga ya, bahwa A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Jadi R log P pangkat negatif 5 ini dapat kita tuliskan negatif 5 dikali R log V kemudian dikali Q log R pangkat min 3, tentunya min 3 dikali Q log R kemudian dikali P log Q pangkat min 1, tentunya negatif 1 dikali P log Q dengan menggunakan sifat yang ketiga. Baik pelajar smart, dari bentuk yang kedua, penjabaran kita yang kedua ini kita urutkan ya bilangannya. Tentunya negatif 5 dikali negatif 3 dikali negatif 1 min 1 ya. Kita ingat sifat komutatif perkalian A kali B sama dengan B kali A dikali R log V ya, R log V ya. Dari awal tadi Pak Surbati sudah jelaskan bahwa soal ini memenuhi bentuk yang ke-6, sifat yang ke-6. Jadi R log V dikali, kita urutkan V log Q ya, P log Q dikali dengan Q log R ya. Jadi dari sifat yang ke-6 ini pengembangannya ini tak terbatas ya, tak terbatas. Yang penting diperhatikan adalah polanya, bahwa numerus logaritma yang pertama itu sama dengan basis pada logaritma selanjutnya. Jadi bentuk ini kalau kita kembangkan dapat kita tuliskan ya, bentuk pengembangan dari sifat yang ke-6 ini bahwa A log B dikali B log C dikali C log D ini sama dengan A log D. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hanya basis awal dengan numerus akhir ya. Asal memenuhi pola bahwa numerus logaritma di depannya sama dengan basis dari logaritma selanjutnya. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan dia harus membentuk pola seperti ini. Jadi bagaimana kalau 4 logaritma atau 5 logaritma? Ya, kita misalkan A log B dikali B log C dikali C log D dikali D log E. Tentunya hasil akhir adalah A log E. Bisa ya para pelajar smart? Yang penting diperhatikan polanya ya. Oke, jadi dari bentuk soal kita ini, dari bentuk soal yang terakhir bahwa R log V dikali V log Q dikali Q log R. Tentunya itu adalah R log R. Ya, jadi kita perhatikan
min 5 dikali min 3 dikali min 1 tentunya nilainya sama dengan negatif 15 dikali dengan R log R. Kita ingat dari sifat A log A itu tentunya nilainya sama dengan 1. A di pangkat berapa sama dengan A? Tentunya A di pangkat 1. Jadi R log R itu nilainya sama dengan 1. Jadi negatif 15 dikali dengan 1. Maka nilai dari R log 1 per P pangkat 5 dikali Q log 1 per R pangkat 3 dikali V log 1 per Q itu nilainya sama dengan negatif 15. Ya, jadi opsi yang benar adalah opsi A. Bisa ya, para pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan melanjutkan pembahasan soal yang kedua di dalam penerapan sifat-sifat logaritma. Untuk menambah pemahaman para pelajar smart, kita lanjut contoh yang kedua. Jika B log A tambah B log A kuadrat sama dengan 4, maka nilai A log B adalah, jadi kalau kita perhatikan soal ini sebenarnya sangat sederhana. Bentuk B log A pangkat 2 itu memenuhi sifat yang ketiga, ya. Bahwa A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Jadi dapat kita tuliskan, ya, langkah awal kita tentunya B log A, B logaritma A ditambah B log A pangkat 2 dapat kita tuliskan 2 kali B log A. Itu nilainya sama dengan 4. Yang ditanya adalah A log B. Ya, jadi kalau kita perhatikan B log A ditambah 2 B log A sejenis, ya. 1 B log A ditambah 2 B log A tentunya itu sama dengan 3 B log A. Itu nilainya sama dengan 4. Maka dari sini B log A tentunya itu nilainya sama dengan 4/3. Jadi yang ditanya A log B. Ya, jadi sangat sederhana sekali kalau kita perhatikan B log A saling berkebalikan dengan A log B, yaitu sifat yang kelima. Jadi B log A sama dengan 4/3 dapat kita tuliskan B log A itu sama dengan 1 per A log B. Itu nilainya sama dengan 4/3. Maka dari sini dapat kita tentukan nilai A log B, ya. A log B dengan melakukan perkalian silang tentunya hasilnya adalah 3/4. Bisa ya, para pelajar smart, sangat sederhana. Jadi tidak semua soal-soal logaritma dalam pandangan kita itu kompleks, tapi sebenarnya sangat sederhana. Jadi ketelitian kita di dalam menerapkan sifat-sifat logaritma sangat membantu kita menyelesaikan soal-soal logaritma dengan cepat dan tepat. Baik, untuk menambah pemahaman para pelajar smart, Pak Surbakti akan buatkan contoh yang ketiga. Kita lanjut contoh yang ketiga, ya. Jika 2 log akar 3 sama dengan A, maka nilai 4 log 27 adalah, jadi untuk menyederhanakan bentuk soal ini, kalau kita perhatikan, maka kita harus membawa bentuk yang diketahui ini untuk menyederhanakan yang ditanya. Jadi kalau kita perhatikan yang ditanya merupakan bilangan rasional, yang diketahui irasional atau bilangan dalam bentuk akar. Jadi langkah awal kita merubah akar 3 yang merupakan bilangan irasional ini ke dalam bilangan rasional supaya yang ditanya, logaritma yang ditanya dapat disederhanakan. Ya, simpelnya coba diperhatikan pelajar smart. 2 log akar 3 sama dengan A. Kita rubah bentuk akar ini ke dalam bilangan rasional. Jadi ini dapat kita tuliskan 2 log 3 pangkat setengah. Bisa ya para pelajar smart bahwa 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Itu sama dengan A. Dengan menggunakan sifat yang ketiga, A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Jadi 2 log 3 pangkat setengah dapat kita nyatakan itu sama dengan setengah dikali 2 log 3 sama dengan
Iya. Jadi langkah selanjutnya kita menyederhanakan yang ditanya, logaritma yang ditanya, yaitu 4 log 27. 4 log 27. Jadi kita bawa ke dalam yang diketahui, ya. Bagaimana kita menjabarkan 4 log 27 ke dalam setengah dikali 2 log 3, ya. Jadi 4 ini kan sama dengan 2 dipangkat, iya, 2 dipangkat 2. Log, iya, 27 juga dapat kita rubah menjadi 3 dipangkat 3. Kita perhatikan dengan menerapkan sifat yang ketujuh, bahwa A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 3 per 2 dikali 2 log, iya, 2 log 3. Paham ya para pelajar smart sampai di sini? Tadi yang kita ketahui adalah setengah dikali 2 log 3. Jadi 3 per 2 ini dapat kita rubah menjadi 3 dikali setengah. 3 dikali setengah tentunya 3 per 2 dikali 2 log, iya, dikali 2 log 3. Bahwa setengah dikali 2 log 3 itu tadi nilainya adalah A. Maka 4 log 27 ini dapat kita nyatakan menjadi 3A. Bisa ya para pelajar smart? Iya, oke. Pak Surbakti akan lanjutkan bagaimana alternatif yang kedua, ya. Ya, tetap memanipulasi dari yang diketahui, karena ini yang diketahui dalam bentuk irasional. Jadi cara yang kedua, dari 2 log 3, ya, 2 log akar 3 sama dengan A, ya. Pak Surbakti lakukan pengkuadratan untuk mencari ekivalensi atau nilai kesamaan matematikanya. 2 pangkat 2 log akar 3 dipangkat 2 sama dengan A. Jadi ini nilainya tidak merubah, ya, tetap nilainya sama. Karena kalau kita perhatikan sifat yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Jadi di sini 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. 1 dikali sesuatu sama dengan sesuatu, ya. Jadi ini memiliki nilai matematika yang sama atau ekivalen. Baik pelajar smart, dari bentuk ini 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. 4 log akar 3 dipangkat 2. Akar 3 ini sama dengan 3 pangkat setengah dipangkat 2. Tentunya 3 dipangkat setengah kali 2 sama dengan 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Atau juga dapat kita pahami bahwa akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi 4 log 3 sama dengan A. Jadi 2 log akar 3 sama dengan A ini adalah bentuk yang berbeda, tapi nilai matematikanya sama. Baik. Jadi pelajar smart, kita substitusi, ya. Kita substitusi untuk menyederhanakan bentuk yang ditanya. Yang ditanya adalah 4 log 27. Jadi 4 log 27 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk 4 log 3 dipangkat 3. Iya. 4 log 3 pangkat 3 itu memenuhi sifat yang 3. Ini sama dengan 3 dikali 4 log, iya, 4 log 3. Dari kesamaan yang kita peroleh tadi bahwa 4 log 3 itu sama dengan A, maka bentuk dari 4 log 27 jika 2 log akar 3 sama dengan A, maka dapat kita nyatakan sama dengan 3A. Iya, jadi tugas dari para pelajar smart lainnya mencari bentuk-bentuk penyelesaian yang lain dari bentuk soal seperti ini. Mudah-mudahan penjabaran yang Pak Surbakti berikan dapat dipahami. Besar harapan kami video-video pembelajaran dalam channel Matematika Pak Surbakti ini memberikan manfaat, memberikan masukan yang baru bagi para pelajar untuk memahami matematika dalam konteks yang utuh.
Tetap semangat belajar dan sampai bertemu dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti. Semangat, semangat, semangat.